guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan sedikit pengetahuan saya tentang harapan. Baik, sebelum saya masuk ke pembahasan tentang harapan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Yazid Aufar Nabil dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, sebenarnya kita tuh udah sering banget dengar kata-kata harapan. Oleh karena itu, saya akan sedikit memberikan pengetahuan saya tentang harapan tersebut. Nah, harapan ini adalah satu kata yang memiliki banyak makna dan juga tujuan. Harapan ini juga menggambarkan tentang bagaimana pengorbanan orang untuk menggapai harapan. Pada dasarnya, setiap orang itu memiliki harapan tersendiri. Akan tetapi banyak dari kita atau dari beberapa orang belum mampu untuk mencapai harapan tersebut. Nah, hal itu bergantung pada sejauh mana kita mencari jalan keluar untuk menggapai harapan tersebut. Harapan itu sebenarnya ada dan juga nyata. Akan tetapi kita tuh tidak boleh menjadikan harapan hanya sebuah angan ataupun bualan ataupun ucapan. Dan kita tuh harus sebisa mungkin untuk menjadikan harapan tersebut sebagai pacuan dalam hidup kita untuk bisa berkembang ke arah yang lebih baik. Menurut KBBI, harapan itu adalah asa ataupun kemauan yang kita harapkan untuk tercapai di masa yang akan datang. Teori tentang harapan telah dikembangkan oleh Schneider selama bertahun-tahun. Schneider mengatakan bahwa harapan ini adalah kemampuan seseorang untuk merencanakan jalan keluar untuk mencapai tujuan yang diinginkannya, walaupun selama orang tersebut berusaha untuk mencapai tujuannya terdapat beberapa tantangan atau rintangan yang dihadapi. Nah, kemudian orang tersebut itu menggunakan motivasi untuk menjadikannya semakin berusaha untuk mencapai tujuannya tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas tentang faktor-faktor pendorong dalam harapan. Nah, yang pertama ini ada dukungan sosial. Menurut Raleigh, dukungan sosial ini berkaitan dengan support system pada diri kita, ya misalkan teman ataupun keluarga. Nah, support system ini suatu waktu kadang bisa menjadi pendorong kita untuk menggapai harapan yang kita inginkan. Nah, saya mengambil contoh dari misalkan pasien yang mengidap penyakit kronis. Nah,
sebagai support system kan pasti itu keluarga mendorong si pasiennya ini agar cepat pulih, atau bisa dijadikan support system ini menjadi faktor eksternal dalam diri kita untuk menggapai harapan ataupun tujuan yang kita inginkan. Kemudian faktor yang kedua ada kepercayaan religius. Kepercayaan religius ini berhubungan dengan kepercayaan terhadap Tuhan kita. Nah, karena kita sebagai orang yang beragama, kita tuh harus percaya kepada Tuhan kita, karena kita tidak tahu kehendak apa yang akan Tuhan perbuat kepada hamba-hambanya. Nah, ini bisa diambil contoh dari kisah Nabi Yusuf dan Nabi Yakub. Nah, dan dimana pada saat itu Nabi Yusuf dicelakai oleh saudara-saudaranya, dan kemudian saudaranya ini melaporkan kepada ayahnya bahwa Nabi Yusuf ini telah tiada, dengan memberikan bukti bahwa Nabi Yusuf dimakan serigala. Nah, akan tetapi Nabi Yakub tidak percaya atas apa yang mereka bicarakan. Alasan Nabi Yakub mengatakan hal tersebut karena Nabi Yakub curiga terhadap anak-anaknya atas apa yang telah mereka perbuat dalam beberapa waktu yang lalu. Kemudian Yakub berkata, hanya diri kalian sendirilah yang memandang baik perbuatan itu, maka kesabaran yang baik itu adalah kesabaranku. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Dan kemudian Nabi Yakub sampai berpaling pada anaknya dengan mengatakan, aduhai duka citaku terhadap Yusuf. Kemudian sampai anak-anaknya itu mengatakan bahwa demi Allah, senantiasa kamu mengingat Yusuf sehingga kamu mengidap penyakit yang berat, atau kamu nanti termasuk orang-orang yang binasa. Kemudian Yakub menjawab, sungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui Allah apa yang kalian tidak ketahui. Pelajaran yang dapat kita pelajari dari cerita Nabi Yusuf dan Nabi Yakub adalah betapa perihnya dan pedihnya perjalanan Nabi Yusuf dan Nabi Yakub. Bahkan Nabi Yusuf sendiri sampai dikhianati oleh keluarganya, dijual menjadi budak, kemudian dituduh melakukan perzinahan. Dan juga Nabi Yakub merasakan kepedihan yang sama karena kehilangan Nabi Yusuf selama beberapa dekade. Kemudian dari hal tersebut kita dapat mempelajari bahwa di dalam Al-Quran kita tidak boleh berputus asa, apalagi berpaling dari rahmat Allah. Karena dari ceritanya Nabi Yakub ini kita melihat bahwa fakta yang telah terjadi adalah bahwa Nabi Yusuf ini telah hilang selama beberapa waktu yang lama. Akan tetapi Nabi Yakub masih merasakan bahwa anaknya ini masih ada, dan Nabi Yakub ini memiliki harapan karena suatu saat dapat bertemu dengan anaknya kembali. Dan seandainya Nabi Yusuf ini mengetahui kalau akhirnya akan menjadi seperti ini, Nabi Yusuf itu tidak akan merasakan kesulitan, dan juga Nabi Yusuf ini pasti akan merasakan kesulitan akan menjadi terasa lebih mudah. Dan juga Nabi Yakub merasakan hal yang sama juga. Pembahasan selanjutnya ada aspek harapan, yaitu mencakup tiga hal. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan ini adalah outcome atau hasil pemikiran kita terhadap apa yang kita inginkan. Hal tersebut bisa bersifat konkret ataupun abstrak. Semisal kalau misalkan kita konkret, kita keinginan untuk membeli sepatu baru, atau kan kita ingin memiliki keinginan abstrak, semisal kayak kebahagiaan di dunia. Nah, tujuan ini
dapat ditetapkan seseorang melalui sesuatu yang dapat kita capai, yang membutuhkan waktu dalam menempuhnya. Kemudian ada pathway thinking. Pathway thinking ini adalah bagaimana cara seseorang ini mengembangkan jalur untuk mencapai harapannya tersebut. Semisal kalau ada seseorang memiliki plan A untuk mencapai harapannya tersebut, nah jika gagal dalam plan A tersebut, pasti orang ini akan memiliki plan yang lainnya untuk mencapai tujuannya itu. Nah dari situlah orang tersebut bisa dilihat bahwa orang tersebut memiliki kemampuan untuk mengembangkan jalur untuk mencapai tujuannya. Kemudian selanjutnya ada agency thinking. Agency thinking ini berkaitan pada motivasi diri kita, motivasi kepribadian kita sendiri. Kayak misalkan kita tuh harus punya motivasi ataupun kepercayaan diri terhadap apa yang telah kita jalankan. Misalkan kita harus yakin dengan plan yang telah kita buat untuk mencapai harapan tersebut. Nah, semisal kita tuh harus berbicara pada diri sendiri. Misalkan saya tuh harus bisa melakukan pekerjaan ini. Nah, dari situlah itu kita dinilai dapat mampu mencapai tujuan yang kita inginkan. Oleh karena itu, agensi ini sangat berkaitan dengan persepsi individu. Nah, mungkin sekian yang bisa saya bagikan kepada kalian. Kalau misalkan ada kesalahpahaman ataupun ucapan dalam diri saya, itu datangnya dari saya. Dan mohon maaf jika hanya ini yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.